Selamat datang! Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya, apa sih yang sebetulnya bikin kita semangat belajar, kerja, atau meraih sesuatu? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas ilmu di balik motivasi. Kita semua pasti pernah kan merasakan kadang semangat banget buat nyelesain proyek besar, tapi besoknya mau mulai olahraga aja rasanya berat banget. Nah, pasang surut motivasi ini kita semua kenal lah. Pertanyaannya, percikan api yang bikin kita semangat itu asalnya dari mana sih? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, jadi untuk ngertiin api motivasi yang membara, kita harus mulai dari sumbernya dulu, yaitu percikannya. Dan percikan kecil inilah yang kita sebut sebagai motif. Jadi apa sih motif itu? Coba bayangin deh, motif itu kayak dorongan dari dalam, semacam potensi energi yang ada di dalam diri kita. Penting nih, ini belum jadi tindakan ya, tapi lebih ke kesiapan untuk mulai bergerak. Nah, kalau motif itu percikannya, lalu motivasi itu apa? Motivasi itu adalah prosesnya. Proses yang mengubah kesiapan tadi menjadi aksi yang beneran kita lakuin. Jadi, motivasi itu ibarat jembatan yang nyambungin antara pengen dan melakukan. Tanpa jembatan ini, keinginan kita ya cuma jadi angan-angan aja. Dan ternyata nih, api motivasi kita itu bisa dinyalakan oleh dua jenis bahan bakar yang beda banget. Kalau kita paham keduanya, wah, ini kuncinya. Kita bisa tahu cara menyalakan semangat kapanpun kita butuh, baik buat diri sendiri atau bahkan buat orang lain. Oke, kita lihat perbedaannya. Pertama, ada yang namanya motivasi intrinsik. Ini nih, api yang nyala dari dalam diri Anda sendiri. Anda ngelakuin sesuatu ya karena Anda suka, karena Anda puas. Sebaliknya, ada motivasi ekstrinsik. Nah, ini dorongannya dari luar. Misalnya karena diiming-imingi hadiah, atau sebaliknya, karena takut sama hukuman. Coba deh, kita lihat contoh ini. Saya belajar karena ingin memperoleh ilmu. Nah, perhatikan deh, di sini nggak ada yang janjiin hadiah kan? Nggak ada yang nyuruh juga. Dorongannya itu murni betul-betul dari dalam diri. Pengen jadi lebih baik, pengen berguna. Inilah inti dari motivasi intrinsik. Sekarang kita bandingkan sama yang ini. Pemicunya jelas banget dari luar. Ada perintah orang tua, ada target peringkat. Ini contoh yang textbook banget lah ya, tentang gimana motivasi ekstrinsik itu bekerja. Oke, teorinya udah dapet nih. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kita menyalakan motivasi ini di dunia nyata? Yuk kita langsung masuk ke beberapa teknik praktis yang bisa Anda coba. Jadi, ada 5 alat utama nih di kotak perkakas motivasi kita. Pertama, kita bisa pakai kompetisi. Kedua, kita harus punya tujuan yang jelas. Ketiga, kita perlu merancang biar bisa merasakan kesuksesan. Keempat, manfaatkan minat kita sendiri. Dan yang terakhir, kita bisa pakai penilaian sebagai pemicu. Oke, kita bedah satu persatu ya. Oke, kita mulai bedah ya. Gimana sih cara kerja 5 alat ini buat menyalakan api motivasi kita sehari-hari? Alat pertama, kompetisi. Siapa sih yang nggak terpacu sama kompetisi? Entah itu kita bersaing sama rekor lari kita sendiri kemarin, atau mungkin bersaing sehat sama teman di kantor. Rasa persaingan ini, kalau sehat ya, bisa jadi bahan bakar yang luar biasa buat kita jadi lebih baik lagi. Selanjutnya, tujuan yang jelas. Coba deh, bayangin kalau nggak punya tujuan, energi kita itu kayak buyar kemana-mana, nggak fokus. Tapi, begitu kita punya target yang jelas dan spesifik, wow, energi kita langsung fokus. Setajam anak panah yang siap melesat lurus ke sasaran. Yang ketiga ini penting banget, kesuksesan. Percaya nggak? Sukses itu menular loh, terutama buat diri kita sendiri. Setiap kali kita berhasil, bahkan untuk hal kecil, itu membangun kepercayaan diri. Kemenangan kecil ini numpuk, jadi momentum, dan akhirnya kita jadi lebih berani buat hadapin tantangan yang lebih besar lagi. Lalu, ada kekuatan minat. Ini mungkin yang paling alami ya. Kalau kita udah suka sama sesuatu, ya motivasinya nyala sendiri kan? Pekerjaan rasanya nggak kayak kerja. Usaha yang kita keluarin itu rasanya malah menyenangkan. Kayak lagi ngerjain hobi aja, puas. Dan yang terakhir, alat yang kayaknya kita semua kenal baik. The power of kepepet, alias tenggat waktu. Jujur aja, nggak ada yang bisa bikin kita gerak secepat jarum jam yang terus berdetak menuju deadline kan? Ini adalah pendorong dari luar yang super efektif buat maksa kita fokus dan yaudah, kerjain sekarang juga. Oke, kita udah bedah semuanya, mulai dari teori sampai alat-alat praktisnya. Sekarang, yuk kita arahkan cerminnya ke diri kita sendiri. Karena pada akhirnya, ngertiin soal motivasi itu, intinya adalah ngertiin diri sendiri.
Jadi, sekarang setelah Anda tahu ada dua jenis bahan bakar ini, coba deh renungkan sejenak. Mana yang sebenarnya jadi bahan bakar utama Anda? Apakah api yang menyala dari dalam diri? Atau dorongan-dorongan dari luar? Mengenali sumber energi Anda, itu langkah pertama untuk benar-benar jadi arsitek bagi kesuksesan Anda sendiri.